Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan November, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya percaya kita semua dalam sungguh keadaan baik, karena Tuhan kita yang kita sembah adalah baik adanya. Amin saudara, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menaikkan pujian yang terindah, penyembahan yang agung bagi Allah yang mulia, karena Dia sungguh baik dan sangat baik. Mari naikkan syukurmu pada pagi hari. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini, katakan Yesus Kau sungguh baik. Engkau baik Bapa. Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus. Nama-Mu indah. Nama-Mu indah.
Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Sama-sama kita mau naikkan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu Yesus, ku selalu sembahmu. hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian, semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau selalu pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, biarlah segala kemuliaan, keagungan hanyalah bagi namamu Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pertolonganmu selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami terus mau bersyukur akan keberadaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mau bersyukur karena Engkau yang memiliki akan kehidupan kami Yesus. Engkau yang sudah mati bagi setiap kami. Bahkan Engkau sudah bangkit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kami dengan keberadaan kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami terus memuji dan muliakan namamu dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersukacita pada pagi hari ini, menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita. Dia adalah Tuhan, Allah penyelamat kita. Haleluya. Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu yang berlimpah akan kebaikan dalam kehidupanmu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik,
so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh amat baik, bahkan terlalu baik bagi setiap kami. Saatnya Bapa, kami mau dipenuhi oleh kuasa firman-Mu. Biarlah firman kebenaran boleh Engkau tanamkan dalam hati kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap hati kami boleh disiram dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Dan setelah firman, mari kita mau sama-sama siapkan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Angkat hatimu pada pagi hari ini. Thank you Lord, thank you. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih. Saya sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi ini adalah kali pertama bagi saya untuk melayani di ibadah raya ini di GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya mau memberikan pengumuman terlebih dahulu bahwa setelah pemberitaan firman ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan roti dan anggur sehingga kita bisa dengan tentram menikmati perjamuan kudus setelah pemberitaan kebenaran firman ini disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu kebenaran yang sangat penting menurut saya untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita hayati dan pergumulkan, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menikmati hidup di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Apakah kita sebagai orang percaya masih bisa menikmati hidup di tengah penderitaan dunia ini? Atau bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita dapat memaknai penderitaan itu dengan benar? Jadi makna penderitaan bagi orang percaya itu apa atau seperti apa? Mungkin ada timbul dalam benak kita pertanyaan, mengapa ada kejahatan atau penderitaan di dunia ini? Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang menjadi frustasi atau putus asa hanya karena kejahatan atau penderitaan yang ada di dunia ini atau penderitaan yang dialaminya atau yang terjadi dalam hidupnya. Atau ada orang yang karena penderitaan lalu menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada. Karena kalau memang Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bukankah Dia Maha Kasih? Kalau Dia Maha Kuasa, mengapa Dia tidak meniadakan penderitaan dari muka bumi ini? Kalau Dia Maha Kasih, kok tega sih? Kok tega sih Dia ya membiarkan kita menderita? Di mana kasihnya? Nah, maka menjadi penting bagi kita untuk mempersoalkan semuanya ini supaya kita tidak menjadi orang yang memiliki keputusan atau reaksi yang salah, ya, sikap yang salah ketika hidup kita dilanda dengan berbagai macam penderitaan. Dan memang Alkitab sendiri, bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan kehidupan yang tanpa penderitaan ketika kita mengikuti Dia, ketika kita percaya kepada Dia. Dan sangat-sangat disayangkan kalau ada pendeta yang menjanjikan bahwa kekristenan tidak lagi mengalami atau perlu menghadapi atau mengalami penderitaan karena sudah percaya Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah janji atau pengharapan yang palsu. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan hal itu, memberikan pengharapan akan hal itu. Justru sebaliknya, esensi dari kekristenan itu adalah penderitaan. Dan kalau kita melihat Alkitab, kita dapat menyimpulkan perjanjian baru secara khusus bahwa memang baik jemaat mula-mula atau para rasul itu mengalami banyak sekali penderitaan. Itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa tidak jaminan bahwa karena kita mengikut Yesus lalu kita tidak lagi mengalami penderitaan.
Jadi sangat disayangkan kalau pendeta mencoba untuk menghibur jemaat dengan mengatakan bahwa kita tidak lagi perlu menderita karena Kristus sudah menderita menggantikan setiap kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu tidak sesuai dengan realita. Satu, itu tidak bersifat biblika atau tidak sesuai dengan Alkitab, tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan kalau kita percaya Yesus kita tidak lagi menderita. Nah, sebaliknya saya menegaskan, dan ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Alkitab sendiri. Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya melainkan juga menderita. Dan surat-surat Paulus juga penuh dengan penghiburan akan jemaat yang mengalami banyak pergumulan, persoalan hidup atau penderitaan. Jadi dari dulu memang sudah ada penderitaan. Dari dulu memang orang-orang percaya mengalami banyak masalah, banyak penderitaan. Itu semua sebenarnya menjadi pelajaran bagi setiap kita bahwa memang kekristenan itu identik dengan penderitaan. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dan mengharapkan kehidupan tanpa penderitaan adalah sebuah pengharapan yang sia-sia. Itu pengharapan kosong, pengharapan palsu. Apalagi kita sekarang tinggal di dunia yang penuh dengan gejolak karena pandemi COVID-19 ini. Lalu kita mengharapkan sebuah kehidupan di masa lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bagaimana ya aku kembali dengan kehidupanku di 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu lagi-lagi pengharapan yang salah, pengharapan yang kosong, pengharapan yang bodoh. Itu bukan pengharapan yang menghibur kita, itu bukan pengharapan yang menguatkan kita. Dan sampai kapanpun penderitaan akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti di dunia ini selama kita tinggal di dunia ini. Satu-satunya pengharapan yang menguatkan kita, satu-satunya pengharapan yang menghibur kita, yang membuat kita bersukacita, tetap bersukacita sekalipun kita tinggal di dunia yang penuh penderitaan, adalah bahwa suatu waktu nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus di surga. Disitulah kita taruh pengharapan kita agar kita bisa tetap kuat dan bertahan sekalipun kita tinggal di dunia yang penuh penderitaan ini. Tetap kita melakukan semua hal dengan penuh tanggung jawab. Tetapi sembari kita mengingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini suatu waktu nanti. Jadi kita hanyalah menumpang di dunia ini. Kita seseorang yang sedang passing through, ya, hanya lewat saja. Karena memang kita hanya 70-80 tahun, 70 to 80 years, ya, tinggal di dunia ini. Jadi itu bukanlah waktu yang lama, itu waktu yang singkat. Ya, bagi kita yang masih muda, bersyukur sekali kalau sampai umur 70-80 tahun. Tetapi kan gak jaminan. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir kita, atau besok adalah hari terakhir kita. Jadi sudah sepantasnya, sekalipun kita masih muda, menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai fokus hidup kita. Dan itulah satu-satunya way out, satu-satunya solusi bagi kita untuk kita tetap kuat dan bertahan di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Di tengah dunia yang penuh dengan gelombang dan arus pencobaan, kita bisa kuat dengan kita memandang Tuhan. Because the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kalau kita mau kuat, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Jangan menaruh sukacita kita pada sesuatu atau pada seseorang, bisa mengecewakan. Tapi taruhlah sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mau persoalkan pertanyaan yang saya singgung di awal tadi,
sebenarnya mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menyikapinya. Nah, tentunya saya harus menegaskan hal ini bahwa kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena penderitaan yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena ada kejahatan di dunia ini. Karena pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata bahwa semua yang Dia ciptakan itu sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Semua yang Dia ciptakan itu sangat baik. Jadi sangatlah salah kalau kita menyalahkan Tuhan, karena semuanya diciptakan Tuhan sangat baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada tangisan, tidak ada ratapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada semua hal yang buruk sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang buruk itu terjadi, kejahatan atau penderitaan itu ada, tangisan bahkan kematian itu ada karena manusia telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Bukan hanya diberikan larangan, tapi juga Tuhan memberikan konsekuensi kalau manusia melanggar. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan larangan, tapi juga konsekuensi. Tapi kalau seandainya Adam dan Hawa itu adalah orang Batak, manusia nggak jatuh dalam dosa, karena bukan buahnya yang dimakan, tapi ularnya yang dimakan. Just kidding Bapak Ibu Saudara seiman. Nah, kalau begini ceritanya, maka tentu kita tidak mungkin berkesimpulan bahwa yang salah itu adalah Tuhan. Tapi mungkin tetap timbul pertanyaan dari setiap kita. Tapi kan Allah itu maha kuasa. Kenapa tidak langsung Dia hindarkan manusia dari konsekuensi kejatuhan itu? Sehingga manusia tidak perlu mengalami penderitaan, tidak bisa. Kita tidak boleh hanya sekedar memandang Allah itu maha kuasa. Tapi Allah itu adalah Allah yang berintegritas, Allah yang maha adil, Allah yang punya tatanan. Sehingga Allah yang punya tatanan, Allah yang berintegritas, tidak mungkin menyelesaikan masalah secara sembarangan, secara tidak tepat. Ya, tidak mungkin Dia menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang keliru. Ya, itu adalah cara yang keliru kalau sampai Dia menyelesaikan masalah dengan Dia menghilangkan penderitaan yang harusnya dialami oleh manusia. Karena Dia maha adil. Bukti dari Dia sebagai pribadi yang adil, maha adil, maka Dia harus menegakkan keadilannya dengan menghukum manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dia harus membiarkan manusia itu mengalami konsekuensi dari kejatuhan itu. Tetapi kan Allah bukan hanya maha kuasa, kan Dia maha kasih. Kalau Dia benar-benar mengasihi manusia, kenapa Dia tidak menolong manusia saja? Kenapa Dia tidak menyelamatkan manusia saja? Oh ya betul, Allah tidak mungkin tidak menyelamatkan kita. Allah tidak mungkin tidak menolong kita. Tetapi cara Allah untuk menyelamatkan kita, cara Allah untuk menolong kita, bukan cara kita. Betapa rusak Allah dengan segala keberadaan atau integritasnya dan wibawanya kalau sampai Dia menolong kita dengan cara kita. Kalau sampai Dia menyelamatkan kita dengan cara kita. Dia menabrak tatanannya, Dia menabrak integritasnya, Dia menabrak seluruh keberadaan atau atribut-atributnya. Kalau sampai Dia menolong manusia dengan cara menghilangkan penderitaan atau konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan setiap kita, menolong kita? Yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Itulah satu-satunya cara yang paling tepat, paling baik, yang terbaik dalam menolong atau menyelamatkan umat manusia. Dan itu sama sekali tidak menabrak tatanan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dengan menerima konsekuensi dari kejatuhan itu. Apa yang menjadi konsekuensi dari kejatuhan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Baik itu penderitaan, manusia menjadi menderita. Baik itu terpisah dari Allah.
bahkan kematian, semuanya ini dialami oleh Tuhan Yesus, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Inilah cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kebaikannya, kasihnya dinyatakan, kemahakuasaannya dinyatakan, keadilannya dinyatakan, dan tidak menabrak tatanan atau integritasnya, karena dia menanggung konsekuensi itu. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kasih Tuhan, bukti terbesar dari kasih Tuhan, bukti terbesar dari kepedulian Tuhan, bukti terbesar dari cinta Tuhan terhadap setiap kita. Begitulah cara yang seharusnya ditempuh oleh Allah dalam menyelamatkan setiap kita, bukan dengan cara meniadakan penderitaan atau kejahatan dari dunia ini. Justru itu membuat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus atau penderitaan Yesus menjadi sia-sia. Justru dia hadir di dunia ini untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita di surga dengan terlebih dahulu mengalami kematian dan kebangkitan. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14, tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tempat yang seharusnya kita huni itu bukan lagi dunia ini. Karena memang dunia ini bukan lagi menjadi tempat yang ideal ketika manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi tempatnya, tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari dunia ini. Masakan kita masih mengharapkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini sementara Tuhan sudah menyediakan tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada dunia ini. Apalagi tempat itu adalah tempat di mana dia berada. Tidak ada tempat yang lebih indah selain tempat di mana Tuhan berada. Dan tidak ada tempat yang lebih kita inginkan kita berada selain tempat di mana Tuhan berada. Itulah satu-satunya tempat yang seharusnya menjadi tujuan kita, menjadi fokus kita. Tuhan dan kerajaannya yang menjadi fokus atau tujuan hidup kita, yang menjadi penghiburan bagi setiap kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan dalam kita menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana supaya kita tinggal di situasi atau keadaan yang nyaman, lepas dari semua hiruk pikuk yang sedang terjadi hari-hari ini? Bukan dengan kembali berharap kita kembali ke 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Itu pengharapan yang salah, itu pengharapan yang tidak tepat. Lalu bagaimana dengan kita mengharapkan langit baru dan bumi yang baru? Dengan kita memandang kerajaannya yang mulia. Itulah yang membuat kita bisa kuat dan bertahan atau tetap penuh dengan sukacita. Dan kita tahu bahwa sekalipun kita banyak penderitaan, asalkan kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menggantikan semua penderitaan kita dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan di langit baru dan bumi yang baru nanti. Jadi itu yang menjadi kabar sukacita bagi setiap kita, atau penghiburan bagi setiap kita, sehingga kita tidak perlu kecewa dan putus asa sekalipun banyak penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Karena apa? Nggak lama kok kita menderita. Nggak lama kita menderita, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur memang itu bukan sesuatu yang memilukan atau sesuatu yang menyedihkan. Kalau Tuhan batasi umur kita 70-80 tahun. Justru itu kabar yang bahagia. Untuk apa kita berlama-lama di dunia yang penuh dengan penderitaan ini? Justru itu adalah solusi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bayangkan kalau kita menjadi kekal, ya, tidak ada batasan umur.
kita kekal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kita akan kekal dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Ya, dunia semakin tidak kondusif. Kita lihat realitasnya, ya kan? Sekarang demo di mana-mana hanya karena itu Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law, ya kan? Demo di mana-mana dan kehenti-hentinya sampai hari ini. Dan perang sekarang, negara atau bangsa bangkit melawan bangsa seperti yang dibuatkan oleh Matius 24. Turki melawan Turki melawan Armenia. Ya, Turki membantu Azerbaijan untuk melawan Armenia. Dan Cina sama Amerika dan masih banyak lagi. Aduh. Memang itu semakin menunjukkan bahwa memang dunia ini bukanlah rumah kita. Bukanlah tempat yang ideal bagi setiap kita, bukan tempat yang nyaman bagi setiap kita. Dan bagaimana mungkin kita bisa membangun kenyamanan di dunia yang tidak lagi nyaman bagi kita, tidak lagi ideal bagi setiap kita. Satu-satunya tempat yang nyaman dan ideal bagi setiap kita hanyalah Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru, tempat di mana Dia berada. Justru Dia datang ke dunia ini untuk mempersiapkan kita pergi ke tempat di mana Ia berada. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan diri kita. Kita berkemas-kemas. Kita belajar untuk meninggalkan segala kefasikan kita, kelaliman kita, dosa-dosa kita. Penderitaan bisa justru dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk membentuk karakter kita, membuat kita menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Tidak mudah, bahkan sakit mungkin ketika kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Tetapi proses yang sakit itu justru membuat kita menjadi mutiara, menjadi bejana yang indah, seperti emas yang diproses dengan cara dibakar. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita tidak menghendaki, tidak menginginkan kita mengalami penderitaan. Tapi tidak jarang Tuhan memakai penderitaan sebagai sarana untuk Ia menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Mungkin ada hal-hal yang selama ini di luar pikiran kita, di luar dari dugaan kita, di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan, lewat sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu penderitaan. Di mana kita bisa menjadi semakin lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan bukankah ini yang sebenarnya lebih penting, bahkan jauh lebih penting dari apapun yang kita inginkan? Mengenal Tuhan lebih dekat lagi, menjadi serupa dengan Kristus. Ini jauh lebih penting dari apapun yang kita inginkan di dunia ini. Dan seharusnya tidak ada keinginan yang lebih besar selain bagaimana kita menjadi semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, atau kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini kebaikan yang sesungguhnya, yang tidak jarang Tuhan menyatakan kebaikan ini dengan cara kita diizinkan mengalami banyak penderitaan. Kita didewasakan, iman kita didewasakan, karakter kita didewasakan oleh Tuhan. Tadinya kita jauh dari Tuhan, Tuhan pakai penderitaan sebagai sarana untuk membuat kita kembali kepada Dia, dekat dengan Dia. Bukankah penderitaan menjadi berkat bagi kita pada akhirnya? Bukankah seharusnya kita memandang bahwa penderitaan itu adalah berkat Allah yang membawa kebaikan justru bagi setiap kita? Justru kebaikan Allah itu kita alami lewat penderitaan. Ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada yang mengalami patah leher karena kecelakaan renang. Dia berkata bahwa saya
jadi jauh lebih dekat kepada Allah karena tragedi ini. Dan dia berkata begini, bahwa saya lebih baik berjalan bersama dengan Allah dengan menggunakan kursi roda daripada saya berjalan tapi saya tidak bersama dengan Allah. Ada kalanya justru penderitaan lebih bisa membuat kita untuk mengenal Allah, atau bisa membuat kita kembali kepada Allah, membawa kita kembali kepada Allah saat kita telah jauh dari Allah karena kita telah menghabiskan waktu kita, kekayaan kita untuk hal-hal yang sia-sia atau pesta pora, untuk hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Uang bisa menjadi kutuk pada akhirnya ketika kita salah menggunakannya dan ketika kita terlalu berfokus padanya. Penderitaan justru ternyata bisa menjadi berkat dan kebaikan bagi setiap kita ketika kita meresponi semua kejadian yang buruk itu dengan baik, maka kebaikan Allah itu dinyatakan bagi setiap kita. Nah, mari belajar untuk melihat kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan baik, tetapi juga ketika dalam keadaan yang buruk. Percayalah, selalu ada kebaikan dalam setiap hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Tuhan tidak mungkin tidak menopang kita. Dia sayang sama kita. Dia pasti memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna karena Dia selalu menyertai kita. Tidak perlu kita takut dengan hidup ini, dengan kebutuhan hidup kita. Alkitab yang ngomong Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan Dia tidak mungkin tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak mungkin. Asalkan kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan terlebih tahu yang terbaik bagi setiap kita daripada kita. Percayakan semua kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara seiman, memang terkadang kebaikan yang Allah datangkan dari penderitaan menghasilkan perubahan positif dalam karakter kita. Karakter yang mulia, karakter yang seperti Kristuslah yang menjadi harta kita sebagai orang percaya. Dan tidak jarang Allah memakai penderitaan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita merujuk kepada Roma 8 ayat 28, ayat ini tidak jarang disalahartikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan kita salah memahami kebaikan yang di situ. Bukan dari miskin jadi kaya maksudnya. Bukan tadi gak punya anak lalu punya anak. Oh, semuanya memang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Emang salah Pak Pendeta kalau kita menganggap itu sebagai kebaikan Tuhan? Betul, itu kebaikan Tuhan. Semua itu memang, tapi bukan kebaikan dalam pengertian itu yang dimaksud oleh ayat ini. Lebih dari semuanya itu. Bukan dari yang tidak punya mobil jadi punya mobil, tidak punya harta jadi harta banyak, bukan. Lebih dari kebaikan itu yang Tuhan maksud dalam ayat itu. Ayat 29, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. Inilah kebaikan yang sesungguhnya, inilah kebaikan yang terbesar dari Allah, di mana Dia berkenan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Tidak ada kehidupan yang lebih diinginkan oleh Bapa selain kita memiliki kehidupan anaknya yang tunggal. Mari kita belajar untuk berjuang menjadi seperti Kristus, sekalipun kita menderita selama kita hidup di dunia ini. Dan itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sangkal diri, pikul salib. Ingat, pikul salib, pikul salib bukan pikul rantang, pikul salib. Jadi itu berbicara tentang tidak mudah kita mengikut Yesus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau selalu menolong, menopang hidup kami.
dan menguatkan kami serta menghibur kami dalam setiap keadaan hidup kami. Berkati setiap kami dalam perjuangan kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama angkat roti dan anggur kita di tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu ikuti saya berdoa. Saya percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Saya percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan bangkit bagiku untuk memberikan keselamatan bagiku. Saya percaya bahwa suatu hari kelak hidupku akan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Hidupku jauh dari segala kuasa kegelapan, jauh dari segala sakit penyakit, dan hidupku penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu turunkan roti dan anggur kita, dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita terlebih dahulu mendengarkan satu firman Tuhan sebelum kita memakan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Kembali kita akan terlebih dahulu mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur dan kita akan menaikkan doa serta kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau yang dengan panjang sabar menanti kami, mengurus kami, memelihara kami, menjagai kami. Sekalipun banyak kesalahan yang kami perbuat, yang kami lakukan, tetapi Engkau dengan sabar menghadapi kami. Terima kasih ya Allah, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Dan Engkau melayakkan kami lewat anugerah-Mu. Dan kami mau berkomitmen untuk berjuang hidup seperti hidup yang Engkau jalani.
Biarlah kiranya Tuhan yang menopang menolong hidup kami, bahkan juga memberkati hidup kami. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat jemaat GSKI, hati Bapa, baik yang di Pondok Indah maupun di Bogor. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menopang jemaat-Mu, menolong jemaat-Mu dalam setiap kesulitan, kesusahan atau pergumulan hidup yang mereka alami. Tuhan yang tolong, kalau ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, kalau ada yang sedang dalam masalah atau penderitaan Tuhan yang memberikan jalan keluar atau kekuatan bagi setiap mereka untuk mereka bisa kuat dalam menghadapi setiap penderitaan atau persoalan yang ada. Tuhan yang memberikan sukacita dan penghiburan bagi setiap kami sehingga kami tetap bertahan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan Allah dan kami aman dalam naungan-Mu, dalam lindungan-Mu, sehingga tidak ada satu apapun yang perlu kami khawatirkan dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati terus GSKI Pondok Indah, GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor ya Tuhan. Berkati jemaat, semuanya pelayanan yang dilakukan, semua para pelayan, bahkan secara khusus Bapak Gembala, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam mengembalakan jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sebelum kami akhiri, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan, rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang sudah disampaikan ditaburkan pada siang hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita tetap bersuka cita. Ingat akan nama Yesus, nama yang indah, nama yang penuh pengharapan. Pengharapan bagi setiap dunia.